Halo rekan-rekan semua, kita akan ngomongin tentang modus-modus penipuan ya. Ini saya ada data yang menarik nih. 91,2% ya penipuan online yang ada di Indonesia itu adalah penipuan berkedok hadiah. Jadi sekali lagi ya, 91,2% penipuan online yang terjadi itu paling banyak memang berkedok hadiah. Nah, ini ada fakta yang menarik. Ternyata teman-teman yang terkena modus penipuan berkedok hadiah ini justru masyarakat yang menengah ke bawah ya, orang-orang yang tergolong tidak mampu ya, mereka kesulitan dalam mencari uang, mereka lagi dalam kesusahan, mereka lagi nggak punya duit, mungkin hutangnya banyak, justru itu yang menjadi korban penipuan berkedok hadiah ini. Kedoknya macam-macam, ada yang menang undian, ada yang giveaway dan macam-macam, dan anehnya sampai sekarang masih saja tetap banyak sekali orang-orang yang tertipu gitu loh. Jadi penipu ini, modus giveaway ini kan biasanya mereka mainnya itu di TikTok misalnya. Itu ada akun-akun yang seolah-olah akun-akun artis, ada yang mengatasnamakan Baim Wong, ada yang mengatasnamakan Mia Haryati, ada yang mengatasnamakan Yusuf Hamka, Rafathar, Rans Entertainment dan sebagainya. Nah, ini orang-orang ini seperti melihat cahaya gitu, seperti melihat harapan gitu. Mereka memfollow akun tersebut, kemudian di akun itu biasanya di bawah itu ada tulisan di bio-nya, ini kalau mau klaim hadiah silahkan klik. Nah, mereka senang sekali, mereka langsung klaim hadiah, padahal itu adalah jebakan penipuan. Nah, kenapa mereka kok tidak bisa membedakan mana akun yang asli, mana yang akun yang palsu? Sebenarnya mereka tuh tahu bahwa itu kemungkinan akun palsu gitu, sebenarnya mereka itu tahu gitu loh. Mereka juga ragu-ragu, tetapi mereka berpikir karena sekarang ini adalah saya lagi susah, saya lagi nggak ada harapan ya, saya lagi buntu, maka barangkali ini menjadi kesempatan saya. Berharap ini menjadi solusi, berharap ini menjadi jalan keluar yang kami tunggu-tunggu. Rata-rata alasan yang saya temui seperti itu gitu loh. Kemudian mereka mengklaim hadiah itu dan selanjutnya bisa ditebak mereka akan kehilangan jauh lebih banyak uang karena yaitu tadi dimintain biaya-biaya ini, biaya itu, terus seperti itu. Atau misalnya diminta install pinjol dan sebagainya. Akhirnya apa? Masyarakat yang menengah ke bawah ini, yang sekarang sudah susah ini, akan menjadi susah lagi. Dari yang pertama nol, nggak punya apa-apa, sekarang punya pinjol di mana-mana. Banyak hutang, dikejar-kejar DC lapangan, dan sebagainya. Atau yang menyisakan tabungan sedikit demi sedikit, akhirnya hilang, akhirnya musnah. Karena apa? Karena untuk membayar janji ini, janji itu, dan sebagainya. Nah, ini patut kita cermati bersama. Nah, itu jadi itu ya teman-teman ya, bayangin 91,2% penipuan itu paling banyak adalah modusnya berkedok hadiah. Dan penipuan berkedok hadiah itu kebanyakan ya orang-orang yang tidak mampu gitu loh. Salah satu artis Baim Wong itu bahkan pernah berkali-kali dia tuh sampai capek, kenapa sih namanya dicatut terus dan banyak orang yang percaya. Baim Wong ini bahkan kemarin kemana, ke Tanjung Balai, menemui orang-orang si penipu ini yang di dalam penjara ini marah-marah dan sebagainya, ini saking keselnya gitu. Kenapa sampai saat ini gitu masih saja banyak orang yang tertipu, padahal korban-korbannya ini sudah banyak, korban-korbannya berkali-kali, setiap hari selalu ada korban penipuan berkedok hadiah ini. Tetapi nyatanya sampai saat ini masih banyak sekali orang-orang yang terkena modus penipuan ini. Nah, itu teman-teman ya, patut kita cermati bersama. Mudah-mudahan teman-teman tidak masuk dalam modus penipuan ini. Mudah-mudahan teman-teman sadar bahwa seberapa sulit pun kondisi keuanganmu, seberapa sulit pun kehidupanmu sekarang yang lagi susah, lagi banyak utang, lagi pusing mikirin ini, pusing mikirin itu, tapi tetap jaga logika. Karena sekali kamu jatuh, bukan hanya masalahmu sekarang selesai, tetapi masalahmu akan menjadi bertambah rumit lagi ya. Penipu ini memang berkamuflase, memang seperti malaikat pertama ya, menawarkan giveaway, menawarkan hadiah, menawarkan menang undian, menawarkan pinjaman tanpa syarat, menawarkan pinjaman tanpa bunga, menawarkan pinjaman yang tidak perlu diangsur setiap bulan, tetapi diangsur setahun sekali. Nah, itu memang membuat banyak orang tergiur, membuat banyak orang itu
seolah-olah ini menjadi secercah harapan. Tapi percayalah teman-teman, ketika kamu tidak menggunakan nalar logikamu, maka yang terjadi adalah kamu akan menjadi korban penipuan. Ini sudah banyak sekali terjadi ya. Nggak usah percayalah, nggak usah percaya kalau tiba-tiba kamu dihubungi dapat 50 juta, dapat 100 juta. Mau gimana gitu? Masa ya masuk akal gitu? Nggak usah percayalah kalau ada yang menawarkan pinjaman tanpa bunga, bayarnya setahun sekali setiap Ramadan. Nggak usah percaya gitu loh, karena ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kamu adalah malah dimintain uang, malah disuruh setor, alasan biaya administrasi, biaya penanganan, biaya OJK, biaya notaris dan sebagainya, hingga uangmu benar-benar habis. Bahkan ketika uangmu habis, kamu akan dituntun untuk pinjol, dituntun untuk hutang, menjual ini, menjual itu, sampai masalahmu yang kamu berharap selesai tapi akan menjadi lebih panjang lagi gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.